Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Koalisi Indonesia Maju berencana membentuk super koalisi dengan menggandeng partai di luar pendukung Prabowo Gibran dalam menghadapi Pilkada Jakarta. Potensi lawan kota kosong terbuka lebar dengan terbentuknya Kim Plus. Sore ini kita akan membahasnya dengan Ketua DPD DKI Gerindra, ada Ahmad Riza Patria, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Adi, Mbak Dana, dan pemirsa CNN. Waalaikumsalam. Saya mau ke Bang Riza dulu ya. Bang Riza, memborong semua kekuatan politik di Jakarta, apakah ini upaya Koalisi Indonesia Maju menciptakan lawan kota kosong? Bukan melawan kota kosong, jadi Partai Gerindra memang yang mengusulkan ya, Kang Emil atau Ridwan Kamil untuk maju sebagai calon gubernur di DKI Jakarta. Dan sebagai kader Golkar, Kang Emil juga diberi surat tugas oleh Partai Golkar ke Jawa Barat atau ke DKI. Dan terakhir kita dengar Ketum Golkar menyampaikan bahwa Golkar mendukung Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mendukung, itu artinya mendukung Kang Emil ke Jakarta. Ya. Tentu kami menyambut baik apa yang disampaikan Ketum Golkar, dan harapan kami tentu partai-partai koalisi juga akan memberikan dukungan. Dan tentu tidak hanya partai koalisi di KIM, kami juga tentu ingin semua siapa saja kalau meyakini bahwa Kang Emil memiliki potensi baik untuk menang, sebagaimana yang kami yakini Kang Emil punya prestasi yang baik sebagai wali kota dan gubernur Jabar, dan segudang prestasinya, tentu kami berterima kasih apabila partai-partai di luar tim ikut memberikan dukungan, rekomendasi, mengusung dan memenangkan pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Oke, iya, tapi kan dengan mendorong Ridwan Kamil ke Jakarta, kemudian membentuk Kim Plus, menggandeng partai-partai di luar Kim, ini kan berpotensi menciptakan kota kosong karena partai lain tidak bisa mengusung, semua diborong tiket partainya oleh Kim. Tidak ada maksud dan niat ya menjadikan Kang Emil sebagai satu-satunya pasangan calon. Memang kami di Kim mencoba semaksimal mungkin dari 545 pilkada sedapat mungkin bisa bersatu. Sekalipun di banyak daerah juga tidak bisa kami paksakan untuk bersatu Kim. Banyak daerah Kim justru berhadapan dengan sesama Kim. Seperti di Banten, di Tangsel tempat saya, sesama Kim kita berkompetisi sehat, tidak masalah. Itu berarti kader-kader Kim juga meyakini masing-masing punya potensi yang baik. Bahkan banyak daerah juga kami dengan PDIP, dengan PKS, dengan Nasdem juga berkoalisi. Jadi itu biasa saja, termasuk di DKI Jakarta. Memang kita di beberapa daerah Kim bisa solid, seperti di Jawa Timur alhamdulillah solid ya, mudah-mudahan di Jateng bisa solid Kim, mudah-mudahan di Jabar bisa solid, di DKI bisa solid. Di Banten sendiri sudah putus Kim, berbeda, sesama Kim punya pilihan beda, kita saling menghormati, menghargai, kita berkompetisi secara sehat. Bagaimana Jakarta dan Jawa Barat ini semua dalam proses ya. Kita tidak ingin mendahului, memastikan memang ada keinginan kami agar kepemimpinan linier dari daerah ke pusat, kemudian juga keinginan kami sedapat mungkin tim bisa solid dan kompak, sekalipun tidak bisa dipaksakan. Dari 540 banyak yang tidak bisa bersama-sama. Khusus di Jakarta memang selain Kim, kami juga memberikan kesempatan pada partai-partai lain yang memang meyakini bahwa pasangan yang kami usung ini baik. Ya kami berterima kasih apa bisa bergabung dengan kami. Oke, Bang Riza, anehnya kenapa hanya di DKI saja membentuk Kim Plus? Kenapa nggak pede dengan Kim saja? Apakah karena untuk memastikan kemenangan? Di beberapa daerah tidak hanya Kim, tidak hanya Jakarta yang Kim Plus. Di beberapa daerah juga ada. Kami bergabung dengan PKS, dengan Nasdem, bahkan dengan PDIP, itu biasa saja. Silakan cek di berbagai data, itu kami biasa berkoalisi dengan partai-partai selain Kim, juga partai-partai di luar Kim. Jadi saya kira tidak ada masalah ya, termasuk di DKI Jakarta,
kalau memang nanti ada partai-partai yang ingin bergabung. Ini kan kita belum tahu, kita masih melihat, menunggu. Ya kan, mudah-mudahan Kim di Jakarta bisa solid, kompak, dan juga bergabung Kim Plus. Ya kita tunggu saja, jadi kita tidak ingin mendahului, karena setiap partai punya hak, punya kewenangan, dan kedaulatan masing-masing. Kita tunggu dalam beberapa hari ke depan, ini pendaftaran masih 2 minggu lagi. Saya kira waktu yang cukup bagi semua untuk melakukan evaluasi, melihat mana yang mungkin. Ya, saya mau ke Mas Adi ya. Saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, Anda percaya bahwa tidak ada niatan dari Kim untuk memborong semua kekuatan politik ini? Saya kira bukan hanya soal Kim dan tidak Kim, Rifana. Jadi strategi memborong partai secara mayoritas ini kan juga dilakukan oleh hampir semua kekuatan politik. Cuman mereka tidak punya instrumen dan tidak punya kekuatan untuk mengakumulasi begitu banyak dukungan partai politik. Karena memborong begitu banyak partai itu kan bagian dari strategi memenangkan pertarungan. Kalau memborong partai secara mayoritas, at the end of the day-nya itu bisa melawan kotak kosong, itu adalah opsi yang sebenarnya menjadi pilihan semua partai termasuk Kim. Kalau sebisa mungkin lawan yang dihadapi itu mudah, kalau sebisa mungkin lawan yang dihadapi itu kotak kosong, kenapa itu tidak bisa dilakukan? Ini yang sepertinya model koalisi yang terjadi di banyak tempat itu terjadi begitu masif, memborong begitu banyak partai politik. Ya, salah satu contoh yang paling nyata adalah di Sumut. PKS yang dulu kita kenal sebagai partai oposisi, pada akhirnya juga memberikan dukungan politiknya ke Bobi Nasution dan hanya menyisakan PDIP yang tidak berkoalisi dengan mereka. Ini juga potensi di Jakarta dan potensial juga terjadi di berbagai tempat. Oleh karena itu sebenarnya kalau saya melihat kecenderungan partai, yang penting bagi mereka adalah menang dengan cara-cara yang demokratis sekalipun harus dengan memborong begitu banyak partai politik. Ini yang belakangan kenapa kuat ya soal bagaimana Kim Plus di Jakarta. Karena partai seperti PKB, Nasdem, dan PKS sekalipun masih kelihatan mereka ini iman politiknya goyang-goyang. Masih sangat mungkin mereka ini dirayu dan bisa diajak kerjasama dengan partai Kim. Kan kalau mau jujur sebenarnya kuncinya di 3 partai ini. Sekalipun begitu banyak tawaran politik bergabung dengan Kim, tawaran jadi menteri, tawaran menjadi kekuasaan politik 5 tahun yang akan datang. Tapi karena ingin menyelamatkan supaya tak ada kotak kosong, mestinya di antara partai itu ada yang menolak dan kemudian bikin poros sendiri, memajukan siapapun calonnya untuk melawan jagoan dari Kim. Kan ini yang sepertinya kita uji, apakah komitmen elit partai ini ingin menyelamatkan demokrasi kita supaya pilkada Jakarta tidak melawan kotak kosong. Itu kuncinya di partai politik, bukan lagi pada pemilih kita yang ada di bawah yang kemudian tidak punya akses kepada siapa yang berhak untuk maju dalam pilkada ataupun tidak. Saya kira di situ konteksnya, Rifana. Baik, saya mau ke Bang Riza. Bang Riza, selain Jakarta, kami dengar Kim Plus akan berupaya menciptakan lawan kota kosong di Jawa Barat. Tadi Anda sudah mention ya, kalau Banten ternyata Golkar sudah berpasangan dengan PDI Perjuangan. Pertanyaannya kenapa harus di daerah-daerah dengan pemilih yang jumlahnya besar, yaitu Kim Plus dibentuk melawan kota kosong? Ya tadi yang pertama sudah disampaikan oleh Mas Adi bahwa setiap partai politik ingin menang dalam kontestasi pilpres, pilkada, bahkan dalam pileg, termasuk dalam pilkades ya, sekalipun bukan kader partai di pilkades ya. Dan berbagai cara dilakukan sejauh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi sedapat mungkin memang setiap partai mengidentifikasi mana daerah-daerah yang dirasa punya potensi besar bagi kemenangan partai ke depan. Tidak hanya untuk kepentingan 2024 sampai 2029, tapi juga untuk kepentingan 2029 ke depan. Itu semua partai yang hari ini berkoalisi di Kim, ya, begitu juga dulu, bisa saja nanti di 2029 tidak selalu pasti bersama-sama. Bisa saja nanti 2029 Partai Gerindra punya capres, Partai Golkar punya capres, Demokrat, PAN, itu bisa saja. Jadi sekali lagi sejauh kami bisa lakukan konsolidasi bersama, itu kami lakukan. Untuk kepentingan sesaat selama 5 tahun ke depan kami upayakan agar kita bisa kompak solid. Alhamdulillah di beberapa titik di 545 kami usahakan tim bisa solid sekalipun tidak bisa semua. Termasuk di daerah-daerah yang kita anggap penting ya, di Jawa umpamanya, di Sumut.
umpamanya di Sulsel dan lain sebagainya. Jadi saya kira nggak ada masalah Mbak Nana ya. Di Jawa Barat juga kita akan lihat nanti sejauh mana. Kan Kim itu tidak hanya Golkar dan Gerindra, Kim ada Demokrat, ada PAN, ada PSI dan partai-partai lainnya yang harus kita juga beri kesempatan. Jadi sekali lagi kita tunggu dalam beberapa hari ini partai mana saja di luar Kim yang bisa bergabung untuk mendukung pasangan yang diusung oleh Kim di Jakarta maupun di Jawa Barat atau daerah-daerah lain. Tentu partai-partai juga punya konsekuensi kewenangan masing-masing. Ketika partai di Kim maupun di luar Kim memutuskan, itu punya konsekuensi bagi kepentingan kadernya, bagi kepentingan partai, dan kami yakin semua mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Oke, saya mau ke Mas Adi ya. Mas Adi, kalau Anda lihat kenapa Kim Plus berambisi menciptakan lawan kota kosong di daerah-daerah dengan jumlah pemilih yang besar seperti Jawa Barat dan Jakarta? Saya kira tidak bisa disimplifikasi Kim ya, Rifana. Betul kata Bang Riza tadi, antar Kim itu saling bersaing satu sama yang lain. Di Banten, dan kebetulan itu di tempat saya, itu antara Golkar dan Gerindra berhadapan-hadapan satu sama yang lain. Per hari ini Golkar itu baru sendiri dan kemungkinan besar baru PDIP yang akan bergabung. Tapi kalau pada akhirnya PDIP yang memutuskan bergabung dengan koalisinya Bang Riza Patria mengusung Andra Soni, bukan tidak mungkin Golkar hanya berjalan sendirian di Banten. Di kabupaten saya di Sumeneb itu semua partai diborong oleh calon yang maju dari PDIP namanya Ahmad Fauzi. Itu semua partai berbondong-bondong dan kemungkinan juga menciptakan kota kosong. Yang ingin saya katakan adalah di wilayah-wilayah kunci dan di wilayah-wilayah tertentu yang paling mungkin bisa diciptakan kota kosongnya itu akan dilakukan oleh semua partai, Rifana, termasuk di Jakarta. Karena di Jakarta ini satu-satunya cara bagi Kim untuk menang adalah bagaimana orang kuat seperti Anies Baswedan tidak dapat tiket. Itu juga bagian dari strategi politik, itu juga bagian dari strategi bagaimana memenangkan pertarungan di Jakarta yang saya kira per hari ini cukup dinamis. Makanya tadi saya mengatakan kunci supaya tak ada di kota kosong dalam pilkada di Jakarta ada di partai-partai itu. Tanpa itu ya saya kira memang kota kosong akan menjadi kenyataan. Tiba-tiba PKS kemudian dan PKB mendukung Kim, ya saya kira kota kosong akan terjadi. Baik. Kita tunggu nanti berapa daerah yang akan melawan kota kosong begitu ya. Karena ini buruk sekali untuk iklim demokrasi. Sebetulnya saya ingin memperpanjang lagi tapi waktu kita sudah habis. Bapak-bapak kita akan lihat nanti bagaimana mekanismenya ataupun konstelasinya. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Mas Adi Praitno dan juga Bang Ahmad Riza Patria. Terima kasih Mas Adi, Manana dan pemirsa CNN. Assalamualaikum.